Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Apa kabar? Ya, baik, ya. Agak jauhan kita ini prosesnya. Kayaknya ada jarak begitu ya. Betul. Di ujung-ujung gitu kan. Tapi, Bung, bukan hanya tempat yang baru saat ini. Iya. Studio yang baru, tetapi tamu kita juga Istimewa. Istimewa. Jadi kita harus pasang eksklusif ini. Ya, iya dong. Karena sulit sekali mengundang beliau. Waduh, iya kan? mati. Banyak sekali alasannya yang, ya kan? Iya. Ternyata bukan hanya kita di sini. Banyak semua media lain juga susah. banyak. Iya. Jadi malam hari Karena ini, terlalu sibuk. ini kesempatan istimewa. Iya. Kita langsung perkenalkan, Iya. Bung Zainuddin Amali, Iya. Wakil Ketum PSSI, PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Pak Amali. Selamat malam. Luar biasa Aduh. bisa ketemu ini. Kelihatan segar sekali kan, ya kan? Kalau bicara sepak bola tuh selalu kelihatan vitalitas tinggi, Iya, semangat, iya ya. dong. Iya dong, Menarik harus. sekali ya, Bu. Betul. Iya, Bang ya. Sepak bola ini bikin hidup. Us. Semangat hidup kita jadi naik karena ya sesuai dengan filosofi sepak bola kan dia Iya. sangat dinamis Iya. ya, semua bergerak, semua kan enggak ada pemain sepak bola yang duduk Diam. begini dia Betul, menunggu. betul. Ya, Betul. Jadi itulah kalau ngurus sepak bola ya dinamis kita semua energi kita. Harus bergerak. Jadi malam ini kita perlu energik ini. Iya. Kita mau bertanya tentang sepak bola. Karena Pak iya. Amali akan bercerita banyak juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana keadaan federasi sekarang? Karena banyak juga nih yang tanya, federasi bagaimana keadaannya? Ya, federasi masih seperti yang dulu-dulu masih tetap ada, kantornya masih tetap di GBK Arena. Iya, ada pengurusnya masih tetap. Iya, semua kita 15 esko itu masih tetap belum ada, masih ada. Iya. Ya, itu. Berarti hubungan relasi antara ketum, waketum, sekjen, exco semua Masih tetap berjalan. berkomunikasi dengan jalan. Iya, masih Iya. berjalan. Kan sekarang zaman sudah sangat modern. Nggak Ya. perlu harus ketemu begini kan. Iya. Ya. Pakai WhatsApp, pakai WhatsApp, ya kan. Gampang lah. Telepon, Zoom. Iya, bisa juga. gampang lah itu. Iya. Ya, Bung Ropan, kalau kita bicara sepak bola, khususnya timnas ya. Iya. Timnas lah ya. Iya. Begitu banyak elemen sepak bola di nasional ini. Ada klub, ada liga, ada wasit. Tapi kita bicara malam hari ini soal timnas lah yang pastinya. Iya. Pemberitaan tidak pernah berhenti. Ya kan, timnas nggak bertanding, tapi yang senior ya. Iya, Tapi pemberitaan tetap ada. Trending terus. Betul. Ini artinya apa, Bung Ropan? Dengan kadernya Pak Amali di sini. Iya, ini kalau bicara sepak bola ya, kalau saya lihat apalagi sudah bicara dengan senior itu ini seksi betul ini. Harus dikatakan, Boy ya. Iya. Apalagi kalau kemarin kalau kita bisa lolos artinya bukan lolos langsung aja. Iya. Masuk ke putaran kelima aja misalnya, Iya. contoh ya. Iya. Itu kan wah tinggi tuh. Luar biasa tuh. Betul. Bagaimana perhatian orang karena memang kerinduan dari masyarakat Indonesia ingin melihat tim nasional kita ini bagus ya. Ya. Tampil baik. Dan saya pikir kalau bisa melihat dari kemarin, kita itu harus bersyukur bahwa kita ada di putaran ketiga, kemudian masuk ke putaran keempat. Ya. Itu luar biasa, Boy. Ya. Ya kan satu-satunya negara Asia Tenggara kok yang ada itu bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, Singapura, hanya Indonesia. Dan itu yang perlu kita syukuri. Soal kita tidak lolos karena kesempatan, kalau saya lihat kemarin ya, itu Ya. kesempatan ada pada saat kita itu sudah di putaran ketiga keempat. Jadi kesempatan itu yang dimanfaatkan. Ya. Momen itu. Sehingga bisa dikatakan, oh kita pingin lolos. Walaupun blueprint sebenarnya kan di 2030 atau 2034 yang ada. Iya. Mungkin Pak Amali sebentar bisa tambahkan. Ya. Karena kesempatan aja, mengapa tidak dimanfaatkan ketika kita ada di putaran ketiga? Atau di putaran keempat. Nah itu coba dimaksimalkan dengan pemain-pemain yang kita pertebal. Datang si Jai dan kawan-kawan, kan Emil Audero. Itu. Cuma memang ya, mungkin kita ada hikmah juga, kita perlu menunggu. Ya, kesempatan terbaik itu untuk datang. Tapi kalau melihat dari permainan kemarin juga ya oke. Kita kan kalah nggak menyolok 3-2, 1-0. Tapi animo masyarakat tuh luar biasa. Jarang kita melihat tim nasional bermain misalnya di kandang di GBK kemudian full. Ya. Ya kan? Bahkan sold out. Kan bagaimana? Dan kalau dulu jarang kita lihat anak-anak nonton, suami istri nonton. Sekarang perempuan banyak sudah bisa menyaingi laki-laki. Itu jarang, Boy. Kita lihat. Ya. Kan dulu masih monopoli kan didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang tuh banyak. Jadi sudah menjadi hiburan, tontonan yang baik dengan tim nasional ini. Bahkan keluarga sudah seperti di Eropa. Bahwa setiap akhir pekan itu datang itu sudah kayak piknik. Kayak hiburan mereka untuk datang bawa keluarga. Itu. Itu bukan dengan adanya tim nasional kita.
Kan dulu nggak ada seperti ini. Makanya itu harus dijaga dengan baik ya, untuk ke depan lagi ini. Nah, tinggal tentu bagaimana federasi berpikir ke depannya bagi bagus. Kita pengen dengar juga Waketum bicara karena banyak wartawan yang bertanya belum dijawab dengan tuntas. Nah, malam hari ini perjalanan dari Januari sampai mendekat Desember ini nih. Iya. Sudah akhir tahun. Betul. Ada mungkin opini atau apa pendapat dari Pak Sebenarnya Waketum? sih ini bukan opini, Bung Boy. Ya, saya cerita apa yang kita lalui lah. Ya. Ya. Perjalanan kita sampai dengan fase yang terakhir itu saya kira bukan suatu hal yang gampang. Ya. Tidak mudah. Betul. Ya. Berbagai dinamika kita hadapi dan sampailah kita ke situ. Memang ini kita menggunakan kesempatan. Kalau lihat di blueprint kan 30 atau 34 lah. Ya. Oke. Tetapi ini ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk bisa kita coba untuk memanfaatkan. Nggak ada itu. salahnya kita. Nggak ada salahnya. Dengan tim yang sudah bagus kan gitu ya. Dan kemudian memungkinkan kesempatan itu untuk kita jalani sehingga kami dari PSSI mendorong itu. Tetapi akhirnya terhenti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya itulah kenyataan. Memang masih seperti itu. Kenapa sepak bola seperti itu animonya? Karena memang hasil survei cabang olahraga yang paling tinggi peminat ya itu adalah sepak bola. Iya, betul. Sekitar 72% sampai 75% rakyat Indonesia itu sangat suka sepak bola. Iya. Ada yang main, ada hanya nonton, ada yang itu. Sehingga itulah yang membuat ekspektasi begitu tinggi. Ya, benar. Negara yang 280 juta ingin menghadirkan satu timnas yang bicara di Piala Dunia. Tetapi dengan segala hormat itu belum bisa kita capai. Tadi Bung Ropan menyampaikan tentang penonton. Ini baru terjadi, barusan di Qatar. Kebetulan saya hadir. Oh, kemarin ya? Ya, itu hanya U17. Iya. Penuh dengan merah di situ. Iya, betul. Lawan siapapun, yang lain tuh di pinggir, paling cuma berapa orang, nggak ada suaranya. Iya, lawan Brazil ya? Iya, nah itu sepi Brazilnya, kita yang... Iya. Mereka sudah tahu bahwa lawannya ini Brazil. Ya, kemungkinan menang itu kan probabilitasnya sangat sedikit. Iya. Tapi masih datang, dan itu bukan hanya orang Qatar. Katanya ada yang menyeberang dari Saudi, ada yang menyeberang dari Kuwait, datang mereka lewat darat. Saya terharu melihat itu. Luar biasa. Jadi memang harapan ini yang oleh kami di federasi, di PSSI harus kita tangkap menjadi pemacu semangat kita. Ya. Nah, tetapi kan semangat saja tidak cukup. Kita harus mempersiapkan lebih lagi seperti apa perencanaan kita untuk ke depannya. Ya. Oke. Nah, di samping itu juga kita bukan hanya tertumpu pada tim nasional senior. Ya. U17 sejarah lolos kualifikasi Piala Dunia. Ya. Dan Piala Dunia ini setiap tahun sekarang. Betul. Dan 5 tahun Qatar, di Qatar. ya. Jadi kan kita sudah tahu sebenarnya. Nah, sehingga kita akan persiapkan lagi mereka dan kita punya harapan Piala Dunia akan datang tahun depan. Anak-anak kita bisa muncul. Right. Oke. Naik ke atas ke yang lebih usianya kan U20, ada U23. Ya. Saya kira itu juga harus dipersiapkan karena mereka inilah pelapis-pelapis yang akan diseniorkan. Tidak mungkin kita berharap sepenuhnya kepada diaspora. Diaspora kita menarik ini. Satu saat pasti akan selesai. Usia-usia mereka. Ya kan kita sudah bisa lihat. Yang bisa main untuk 2030 berapa orang? Betul. Iya kan? Tinggal. Sehingga diisi dengan apa yang ada di dalam. Nah, dalam ini dihasilkan dari mana? Dari kompetisi. Kita punya Super League, Liga 1 dulu. Kemudian kita punya Champion League, Liga 2. Nah, ini harus kita dorong untuk menjadi menjadi produsen pemain-pemain yang akan mengisi. Sekarang kita sedang persiapan untuk SEA Games.
Ya, anak-anak U23. betul. Besok mereka akan lawan Mali. Mali bukan Wah, tim yang Iya. Mali kuat sekali. Bung. 19 yang datang, 16 main di Eropa Iya. yang Iya. dibawa mereka itu. Betul. Iya kan? U17 waktu di sini mereka juara Juara 3, 3. Iya. kalahin Argentina. Iya. Ya itu. Jadi saya kira besok kita akan lihat seperti apa pasukannya Indra Sapri. Iya. Nah, Bung Boy, pembinaan itu harus begitu. Nggak bisa langsung tertumpu ke tim senior. Nah, tetapi karena kesempatan ini ada, kita tangkap dengan tim senior, ya itulah yang kita ini. Nah, saya kira federasi harus konsisten itu. Menjalankan apa yang sudah direncanakan dan kemudian dalam perjalanannya harus ada evaluasi. Itu yang penting. Evaluasi nih Bung Ropan. Iya, iya, kan? iya, iya. Iya. Oke, Perlu. Pak Amali dan juga Bung Ropan, sekarang kita menjurus kepada timnas. Yang sedang berkembang, yang sedang dibicarakan adalah soal pelatih. Ya. Ya kan? Bung Ropan mungkin melihatnya apa nih? Perkembangan yang semakin dekat, orang banyak yang menunggu, banyak komentar di sosmed, siapa pelatih, orang sebut A, sebut B, sebut C. Gimana Bung Ropan? Iya, saya pikir memang ini satu kerinduan ya yang luar biasa. Mereka menantikan itu ketika PK itu diberhentikan misalnya. Ya, Mereka ingin buru-buru siapa sebenarnya yang bisa menggantikan dan dipilih oleh federasi. Tapi federasi yang saya lihat mungkin berhati-hati ya untuk bisa melihat ini. Jangan salah langkah lagi. ya, Seperti kemarin ya kan tidak mau terjadi lagi. ya. Dan itu sudah katakan Pak Ketua juga udah bilang kan bahwa ini jangka panjang bukan jangka pendek. Berarti kalau jangka panjang sampai 2030 katakan. Ya. Katakan. Jadi sama seperti STY juga kan 5 tahun juga dia kan. Sehingga ini diberikan kesempatan juga pelatih baru ini. Kalau mau ditanya ya saya pikir ya ke depan. Ya. Karena ada target-target yang diberikan oleh federasi. Misalnya ada FIFA menggulirkan FIFA Asian Cup. Asep. Ya kan? Itu Betul. akan ada di tahun depan misalnya itu. Berarti pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar bisa bermain. Karena itu Iya. di bawah agenda FIFA. Oke. Bung Ropan ini udah mengarah kepada siapa pelatih kita. Iya. Sebenarnya di federasi kan untuk memilih pelatih ada mekanismenya. Iya dong. Iya dong. Ini yang sebenarnya banyak juga masyarakat ingin tahu. Iya. Mekanismenya seperti apa. Nah, Pak Waketum bisa menjelaskan ini. Nah, kalau itu Mekanisme coba, pemilihan pelatih atau juga mungkin pemberhentian pelatih. Oh, Ya. iya dong. Gimana? Pak? Jadi untuk pelatih kepala tim nasional Ya. senior itu satu keputusan yang strategis. Ya. Nah, Ya. keputusan strategis itu harus diambil melalui mekanisme organisasi. Betul. Oke? Ya. Mekanisme organisasi itu adalah rapat esko. Nah, ini yang akan kita Betul. lakukan karena tadi kan dengan kehati-hatian kita misalnya kan sudah ditugaskan kepada Ketua BTN Pak Marji dan Direktur Teknik Alek untuk Alex, mencari. ya. Oke? Begitu mereka dapat tentu harus dilaporkan ke esko. Ini kita dapat pelatih A, B, C, D. Ya. Mereka harus menjelaskan di depan esko bahwa kenapa pilih si A, kenapa pilih si B, kenapa pilih C, kelebihan dan kekurangan. Oke, setelah itu mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Luis Milla. Milla Ya. itu melalui rapat esko dan esko mau interview, mewawancarai mereka. Iya. Langsung esko one on one Iya. dengan Iya, itu. Jadi mereka presentasi, Pak. Iya presentasi. Presentasi waktu itu, kemudian tanya jawab. Target segala macam, biasalah itu normal kan iya, itu. iya. Setelah itu esko rapat lagi. Oh ternyata setelah STY dan LM ya mereka dengarkan, esko kecenderungannya ke STY. Itu. Jadi apapun yang akan terjadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena dilalui dengan mekanisme organisasi yang seharusnya. bukan footing ya. Enggak. Kesepakatan. Iyalah harus kesepakatan. Iya, iya. Jadi sehingga nggak ada yang bisa menyalahkan. Misalnya sekarang ini kan kasihan ketua umum yang disalahkan. Ya kan? Betul. Iya betul. Betul. Nah kalau dilalui dengan seperti itu, maka kalau salah ya salah bersama-sama. Iya. Itu namanya kolektif kolegial. Ya. Nah kita akan coba karena itu sudah presiden yang bagus waktu menentukan STY itu dan akhirnya jalan kan. Dan target-target apa yang mau dilakukan dan lain sebagainya. Nah kebetulan waktu itu saya masih Menteri Olahraga.
Nah, Ya. sehingga dikonsultasikan oleh Pak Muhammad Iriawan, Iwan Bule. Boleh. Dia bilang, Pak Menteri, ini hasil ini, kami akan putuskan. Saya silakan. Pemerintah nggak Pak Nyodin, berpikir. Bung Propa, kita Iya. stop dulu. Ya. Kita break dulu. Semakin- Setelah pariwara semakin kita asik, kembali. semakin asik. Oke. Makin asik ini.